Kecuali dah. Ini kalian mau catatanku nggak nanti? Mau. Nanti ya, nanti di akhir aja. Pas kita sudah selesai semua. Oke, kita bisa melihat ada bentukan 3 kafum. Apa aja kalian tahu? Oris, krani, simpanasi. Betul. Di sini kita bisa melihat bentukan kafum nasi. Terus di sini ada kafum krani dan juga di sini ada kafum oris. Kita bahas terlebih dahulu mengenai bentukan yang ada di kafum nasi. Di kafum nasi yang kita pelajarin di osteologi juga kita bisa melihat bentukan konke, os konke atau osteobinatum. Ada 3. Yang pertama di sini adalah konke nasalis dorsalis. Ini adalah konke nasalis dorsalis dan yang gede ini adalah konke nasalis ventralis. Dan yang ini bagian yang paling kranil aja ya, jadi cuma satu ini doang. Nah, yang ini adalah konke nasalis medialis. Sedangkan yang lebih bagian kaudalnya ini adalah bentukan labirinthus. Oke? Terus selanjutnya kita bisa melihat bentukan liang masuknya udara. Yang paling dorsal, yang ini ya. Ini adalah meatus nasi dorsalis. Ada meatus nasi dorsalis. Sedangkan yang bagian ventral, yang ini adalah meatus nasi ventralis dan bentukannya kayak ya, ini kan bentukan kayak ya ini loh. Ter. Nah, ini adalah meatus nasi medialis. Yang ini antara konke nasalis dorsalis dan juga atap dari kafum nasi. Ini adalah konke nasalis dorsalis. Terus yang bagian sini dari rantai dari kafum nasi dan juga konke nasalis ventralis ini adalah meatus nasi ventralis. Dan yang ini antara konke nasalis dorsalis, ventralis dan juga medialis ada bentukan meatus nasi medialis. Oke. Terus habis itu di sini ada bentukan septum atau pemisah antara kafum nasi bagian sinister dan juga dexter. Yang ini lah ya pokoknya. Yang ini. Ini adalah septum nasi. Septum nasi. Terus ada meatus yang di antara konke dan juga septum nasi. Susah ya guys. Di sini. Yang ini. Ya, ini adalah meatus nasi komunis. Meatus nasi komunis. Di sini di antara meatus nasi komunis. Konke dan juga meatus ini septum nasi juga potongannya. Di sini ini adalah meatus nasi komunis. Ini. Terus kita lanjut ke bagian kafum oris. Di sini ada bentukan organ yang dinamakan, tidak tahu bentukan organ apa? Lingua atau lidah ya. Ini adalah bentukan lingua atau lidah dengan ada penggantungnya. Ini adalah frenulum lingualis. Frenulum lingualis. Terus di bagian lateral dari kafum oris, di bagian lebih rostral, di bagian sini, oris dengkering, di bagian lebih oris, oral. Di sini ini adalah bentukan yang dinamanya papila bucalis. Di sini adalah papila bucalis. Dia itu buat ngebantu mencernakan makanan dari ruminansia kan rumput ya. Dia itu yang keras kan. Dia itu buat ngebantu ngecerna sama ngebantu ngelindungin dari si kafum oris buat ngelindungin. Oke, terus aku lanjut di bagian dorsal atau di bagian dari atap-atap dari si kafum oris kita bisa melihat bentukan ligi. Adalah rugae palatina. Yang ini yang lebih putih ini adalah si rugae palatinanya. Terus lebih ke kaudal yang ini, yang dia tuh lebih keras. Di sini adalah bentukan yang dinamakan palatum dorum. Kalau kalian ingat PAV kemarin, dorum itu kan artinya keras. Ini adalah palatum dorum. Dan yang lebih ke kaudal, yang dia lebih ini, yang lebih lunak, yang ini. Ini adalah palatum molor. Nama kalau misalkan kalian ingat PAV, molor itu artinya lunak. Ini adalah palatum molor. Oke. Terus kita lanjut ke bagian muskulus yang menyusun dari lidah atau lingua. Yang pertama, muskulus yang dia tuh gede, dia tuh paling dominan ya di bagian lidah atau lingua di sini. Ini adalah muskulus genioglossus. Betul, ini adalah muskulus genioglossus. Yang ini juga muskulus genioglosusnya. Terus habis itu dia lebih sentral. Yang ini kelihatan jelas. Yang ini dia aksaranya berbeda. Kayak gini. Nah, ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus geniohyoideus. Nah, sedangkan yang ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus mylohyoideus. Muskulus mylohyoideus ada yang ingat kemarin di capitis bagian lateral dia berada di mana? Di antara mandibula. Oke, betul. Ini adalah muskulus mylohyoideus yang berada di antara 2 mandibula. Oke. Terus selanjutnya kita lanjut ke bagian dari sini, ke bagian kaudal.
kita bisa melihat bentukan persimpangan. Ini kan tadi kafum nasi nih, ini kafum nasi, terus yang ini kafum oris kan. Nah, terus habis itu ada juga kafum ada tuba auditiva, tapi dia tuh di sini nggak terlalu kelihatan karena dia kecil kan. Pokoknya daerah sini juga, tapi nggak kelihatan Rek. Lubang apa gimana? Lubang. Di atas kelihatan, tapi di sini nggak terlalu kelihatan. Pokoknya daerah sini. Ini adalah tuba auditiva atau kafum timpani. Nah, kafum timpani itu lubangnya namanya tuba auditiva. Di daerah sini itu biasanya kalau dioprek tuh ada flu area atau nggak daerah gitu. Kalau terus ditunjuknya di sini. Ini adalah faring. Ini adalah faring. Terus selanjutnya di sini kan kita bisa melihat bentukan dua organ nih, yang bentukannya kayak selang AC. Ini ada tulang rawannya namanya trakea. Terus kalau misalkan di sini yang dia bentukannya otot polos yang dinamakan esophagus. Nah, kalau misalkan dia berada di bagian pucuk ya dari trakea, terus dia kayak bisa menutup dari trakeanya. Nah, kayak gini. Ini adalah yang dinamakan epiglottis. Sedangkan dia yang berada beneran di pangkal dari trakea, yang dia tuh ini kan trakea nih kelihatan dia yang lebih putih. Nah, kalau misalnya di pangkal, dia tuh lebih lembut. Kalau misalnya ditunjuk kayak gini. Nah, ini adalah laring. Oke. Terus habis itu yang putih ini ke kaudal, ini adalah trakeanya. Jadi glotis ini, kalau misalkan fisiologisnya dia kebuka. Jadi biar udara tuh masuk. Ini karena tidak paru-paru. Nah, kalau misalkan kita makan, si epiglottisnya nutup si trakea biar si kafum di makanan yang ada di kafum nasi masuk ke esophagus. Kan esophagus nanti arahnya ke lambung. Oke, terus selanjutnya bagian sini, bagian ventral, di bagian ventral dari os ini kan os sphenoidal, terus juga di sini ada os occipital. Nah, di bagian ventralnya sama di bagian ini kan juga os atlas nih, kepotong. Di bagian ventralnya kita bisa melihat bentukan yang dinamakan musculus rectus capitis ventralis major et minor. Di sini adalah musculus rectus capitis ventralis major et minor. Oke. Terus selanjutnya aku lanjut ke bagian kafum nasi. Kafum cranii. Di kafum cranii kita bisa melihat bentukan penekanan yang disebabkan oleh virus dari otak. Kita bisa melihat bentukan yang dinamakan impressio digitate. Impressio digitate. Terus selanjutnya di sini ada bentukan selaput pembungkus dari otak yang dinamakan meningen. Yang tahu meningen tersusun oleh berapa lapis? 3. Sorry, 3 lapis. Ada yang tahu apa aja? Yang paling luar tadi apa? Dura mater, arachnoid dan juga pia mater. Oke. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ini adalah di bagian dari dura maternya. Oke. Terus selanjutnya kita bisa melihat bentukan kelenjar yang warnanya dia lebih merah. Yang ini dia keisi lateks ya, soalnya dia banyak pembuluh darah atau vaskularisasinya. Dinamakan hipofisa. Ada yang tahu tempatnya dia berada di? Oke, betul. Sela tursika. Yang kemarin ada di histologi ya. Ini ada kelenjar hipofisa yang berada di sela tursika. Habis itu ada yang kelewat gak ya? Udah nggak sih? Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Udah? Apakah aman? Kalau misalkan aman, aku lanjut. Aman kak. Lanjut. Tapi aku takut kelewatan, Rek. Aku tuh biasanya kebiasaan buat melewatkan suatu hal. Enggak kan ya? Udah. Oh, ada yang ketinggalan nggak? Apa? Ayo. Papila falata ya. Iya, tadi pas berita ada yang aku tanyain papila falata nggak sih? Ini ya, papila falata itu bentukannya yang ini bulat-bulat di bagian pangkal dari lingua. Jadi papila falata itu memiliki yang dinamakan taste bud. Taste bud dia tuh fungsinya buat merasakan. Namanya taste bud. Taste kan rasa toh. Jadi dia buat merasakan. Nanti kalau misalkan kalian mau lihat jelasnya tuh nanti pasti belajarin pas histologi. Jadi dia bentukannya bulat. Terus habis itu di bagian pinggir-pinggirnya itu ada taste bud-nya. Ini sih papila falata. Itu. Terus kalau kalian nggak mau tahu, nggak usah sih. Kalian mau tahu nggak tapi? Terus kalau apa kasih tahu aja. Di bagian lingua itu banyak papila juga. Nanti yang paling banyak si taste bud-nya itu papila falata. Terus habis itu ada juga namanya papila filiformis
foliata. Nah, papilla filiformis itu kalau misalkan kalian tahu di kucing itu kan dia biasanya grooming dirinya sendiri kan. Nah, itu pakai papilla filiformis. Oh, yang tajam-tajam. Betul. Ya, itu kayak variasi dari papilla filiformis di kucing. Tuh. Oke, aku lanjut ya ke otak ya. Ada lagi nggak ya di situ otak? Ambilin dong minta tolong. Oke, otak. Jadi pengen ditimbang. Sumpah aku semua aku gak suka alasan. Oke, kita bisa melihat ini adalah organ otak atau ya cerebrum dan juga cerebellum. Jadi ini kan bentukan cerebrum nih, dan juga yang ini yang di bagian lebih kaudal ada cerebellum. Antara ini cerebrum bagian kanan atau dexter dan juga kiri atau sinister itu dipisahkan oleh bentukan visura atau torehan yang dinamakan visura longitudinal. Inilah visura longitudinal. Sedangkan cerebrum dan juga cerebellum dipisahkan oleh juga bentukan visura. Yang ini adalah visura transversal. Itu ada di pretest tadi. Kalau misalkan kalian, aku lupa di kloter berapa kalian masuk kloter itu? Ah ya benar. Ini adalah visura transversal. Sip. Misalkan antara cerebrum dan juga cerebellum. Oke, aku lanjut ke bentukan yang ada di cerebrum. Kita bisa melihat bentukan seperti cacing, yang ini. Itu dinamakan gyrus cerebri. Ini adalah gyrus cerebri. Sedangkan alurnya ini adalah sulcus cerebri. Betul, ini adalah gyrus cerebri dengan yang di sini adalah sulcus cerebri. Nah, kalau misalkan tadi kan aku jelasin yang ini adalah dura maternya nih. Nah, kalau misalkan yang arah right dan juga pia mater, arah right itu yang nempel sama si gyrus cerebri. Sedangkan kalau misalkan yang pia mater dia tuh sampai masuk ke sulcusnya ini. Masuk ke dalam sini. Itu si pia mater. Berarti lapisan yang benar-benar nempel ke sini ya? Ya. Masuk sampai masuk ke dalam. Itu si pia mater. Oke, terus aku lanjut ke bagian bentukan cacing yang ada di cerebellum. Yang ini pokoknya bentukan cacing-cacingnya ini adalah yang dinamakan vermis cerebella. Betul, ini adalah vermis cerebella. Terus selanjutnya kita belah nih otaknya. Nah, kita bisa melihat bentukan kayak gini. Oke, yang pertama di bagian paling aku bahas yang bagian kranial dulu ya. Yang ini deh kelihatan. Yang dia lebih putih ini adalah corpus callosum. Ini adalah corpus callosum. Sedangkan di bagian dorsalnya ini tak agak lebih. Nah, yang ini saya tak puterin. Ini kan corpus callosum. Di bagian dorsalnya yang ini. Yang beda warna. Yang ini. Iya. Itu adalah si sulcus corpus callosum. Ini corpus callosum yang di bagian dorsalnya yang ini. Ini sulcus corpus callosum. Mana kamera? Ini corpus callosum. Yang ini set. Ini adalah si sulcus corpus callosum. Yang ini corpus callosum yang warna putih. Terus di situ yang bagian dorsalnya ini adalah si sulcus corpus callosumnya. Aku lihat ya tadi. Udah ya. Ini corpus callosum, ini sulcus corpus callosum. Oke. Terus selanjutnya cornix. Cornix itu yang mana sih? Cornix itu yang ini. Bentukannya dia membulat nih. Set. Dia membulat. Set. Nih. Membulat nih. Ini si cornixnya. Cornix. Misalkan di sini. Ini. Yang ini cornixnya. Dia membulat. Nah. Ini si cornix. Cornix. Oke. Terus selanjutnya lanjut ke bagian lebih kaudal dari fornix. Kita bisa melihat bentukan yang dinamakan talamus. Ini adalah talamus. Ya, ini adalah talamus. Aku mau menyampaikan fungsinya. Fungsi dari talamus adalah untuk, yang tahu nggak? Ya. Bentar. Ini biasanya keluar misalkan fungsi kayak gini. Oke, talamus. Dia fungsi buat pusat menerima dan juga memberi perintah. Ini adalah talamus. Bagian sini. Ini si talamus. Terus di bagian lebih ventral dari talamus, ini ada bentukan hipotalamus. Kalau misalkan penunjukan, itu biasanya tuh yang lebih dorsal kayak gini itu talamus. Kalau lebih ke ventral itu hipotalamus. Jadi kayak lebih ke mana? Lebih ke dorsal atau lebih ke ventral? Tuh. Terus kalau hipotalamus itu fungsinya buat
mengatur hormon dan juga penghasil dopamin. Itu adalah si hipotalamus. Yang ini talamus, yang ini hipotalamus. Kalau misalkan fungsi-fungsi yang lebih jelasnya di buku, kalian belum dapat buku ya? Oke. Apa kalian mau tak kirimin buku atau bukuku, mau nggak? Oke, nanti ya. Ini pakai aku ulang, di sini ada fornix, terus di sini ada talamus dan juga hipotalamus. Oke, terus selanjutnya kita lanjut ke bagian dorsal dari otak. Aduh, otak pecah. Oke, di sini kita bisa melihat bentukan yang dinamakan corpora quadrigemina. Corpora ini aja, lebih jelas. Corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina itu yang mana? Yang ini. 1, 2, 3, 4. Tak puterin ya, bentar. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang kranial itu lebih gede, terus yang caudal yang lebih kecil. Yang ini. Oke. Yang ini yang 1, 2, 3, 4. Yang kranial lebih gede, yang caudal lebih kecil. Yang ini aduh, nggak sampai aku. Oh my god, tanganku pendek. Yang ini sama yang kecil ini. Kelihatan? Oh iya. Oke. Yang ini yang ini yang gede sama yang kecil yang di caudal. Oh iya. Oke, aman. Oke. Kamu udah kelihatan yang ini Tadi namanya apa? namanya namanya corpora quadrigemina. Quadrigemina. Kan ada dua ya tadi, yang bagian kranial sama caudal. Itu ada di buku kayaknya. Pokoknya yang di kranial itu fungsinya buat penglihatan, kalau yang di caudal itu buat pendengaran. Ini. Oke, terus tadi kan corpora quadrigemina, tadi kan yang di sini bagian hipotalamus. Nah, kalau bagian yang ini sih udah masuk ke corpora quadrigeminanya. Kalau misalkan di video kan corpora quadrigeminanya kan 1, 2, 3, 4 penunjuknya. Nah, tapi itu ada revisi. Kalau misalkan corpora quadrigemina itu yang sini sama yang sini. Oke? Iya, Kak. Oke, terus lanjut ada yang dinamakan corpus pinealis. Corpus pinealis itu yang mana? Ini yang kecil di tengah ini. Corpus pinealis. Kamera, Kak. Kamera, Kak. Corpus pinealis. Kecil. Bentuknya berarti kayak apa ya? Spine. Oh iya. Ini. Ini isi kecil. Kecil upil. Pokoknya dia membulat gitu di tengah. Kecil upil. Oh iya. Fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Corpus Penciuman. dan dia fungsinya buat mengatur jam biologis tidur atau namanya circadian rhythm. Mengatur jam biologis tidur atau nggak boleh gitu. Aku juga ya nggak boleh gitu. Dia buat mengatur dari jam tidur atau circadian rhythm. Oke. Terus selanjutnya bagian sini udah nggak ya? Arbor cerebellum udah belum aku jawab. Oke. Terus di bagian caudal kita kan bisa ngelihat bentukan yang dinamakan cerebellum. Nah, di bagian medialnya kita bisa ngelihat bentukan yang dia tuh seperti pohon yang dinamakan arbor cerebella. Sip. Ini ya bentukannya yang kayak pohon. Pohon apa ya ini? Pokok pohon lah ya. Soalnya kadang beda-beda, ada pohon cemara, pohon pinus lah, pohon apalah. Pokok pohon. Nanti dia dinamakan arbor cerebella. Oke. Terus selanjutnya kita bahas di bagian ventral. Nah, yang di bagian ventral ini yang agak riuh. Oke, kita bahas dulu yang bagian paling kranial. Oh iya, mau tak? Sekarang? Bisa udah sekarang. Makanya ada yang kurang satu kan. Apa? Nah iya ini. Nah, kalau misalkan diuprak penunjukannya kayak gini, nah ini adalah hipokampus. Soalnya hipokampus tuh dia di dalam, dari dalam banget gitu loh. Kalau misalkan kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan. Soalnya harus dibedah-bedah lagi. Kalau misalkan kayak gini kan bisa ngeliat bentukannya preparatnya kayak gini udah rusak-rusak kan. Apalagi kalau misalkan dipotong lagi. Jadi kalau misalkan diuprak kita sepakatnya kalau misalkan di hipokampus ditunjuk kayak gini. Kak, pas uprak itu ada yang usil mindahin jarum nggak? Bisa jadi. Waduh. Aku nggak tahu. Ada yang usil mindahin jarum. Tapi gitu. kataku sih jangan ya, itu soalnya kasihan satu kloter. Iya. Oke, fungsi dari hipokampus. Fungsi hipokampus itu adalah buat pusat Memori. kecerdasan sama memori itu loh. Ini ada fungsi dari hipokampus. Kampus. Sip. Oke, terus kita lanjut ya. Udah kan dia ada yang kelihatan nggak aku? Oke.
Terus kita lanjut ke bagian ventral dari otak. Yang pertama kita bisa lihat bentukan nesnya tuh bulbus atau kayak bentukan bubble. Tapi karena kan kita ngambil dari sini, ekstraksi dari sini tuh belum tentu bagus gitu loh. Kan kita nyongkel gini sih. Nah, kadang tuh keseringan sih bentukannya tuh rusak. Nah, makanya sisanya kayak gini. Ini bentukannya yang dinamakan bulbus olfactorius. Yang ini juga rusak. Yang ini bulbus olfactorius. Olfactorius ada yang tahu nggak itu nervus cranialis yang keberapa? 1. Oke, betul. Olfactorius adalah nervus cranialis yang pertama. Fungsinya buat penciuman. Di sini ada olfactorius. Terus bulbus olfactorius ini memiliki alur yang di bagian sini. Yang ini, kalau misalkan aku tunjuk kayak gini nih. Ini. Nah, ini adalah tractus olfactorius. Ini tractus olfactorius. Nah, terus ada bentukan segitiga nih. Segitiga. Ini aslinya, ini karena nggak barengan ya kanan kirinya. Pokoknya dia segitiga gini. Ini adalah bentukan yang dinamakan trigonum olfactorius. Ini adalah trigonum olfactorius. Kenapa? Tunjuknya gimana Kak kalau yang trigonum? Di tengah gini doang. Oh, pas tengah. Pas di tengah. Berarti kalau pinggir traktusnya. Betul. Trigonumnya. Oke, terus lanjutnya kalau lebih kaudalnya lagi, kita bisa melihat bentukan persilangan dari nervus opticus yang dinamakan chiasma opticus. Chiasma opticus merapati bentukan apa di osteologi, ada yang ingat? Sulcus chiasmatis. Betul, adalah sulcus chiasmatis. Jadi chiasma opticus itu menempati bentukan di sphenoidal, benar. Ini adalah yang dinamakan sulcus chiasma opticus. Terus selanjutnya ada traktusnya juga, ada salurannya juga di bagian lebih lateralnya. Ada tunjuk ini. Chiasma opticus gini. Pokoknya penunjukan tuh susah tanganku. Ini chiasma opticusnya. Kalau nggak traktusnya dia miring gini. Oh my god. Nah, ini traktus opticus. Terus selanjutnya tadi ada yang ingat nervus opticus itu dia nervus cranialis keberapa? Betul, nervus cranialis kedua. Oke, terus selanjutnya di bagian kaudal kita bisa lihat bentukan lubang yang dinamakan recessus infundibulum. Ini ya, recessus infundibulum. Recessus infundibulum ini aslinya tuh dia saluran menghubungkan antara hipofisa sama si talamus. Ini talamus sama talamus bagian sini. Nah, tapi karena kan dia diambil kan otaknya, dia tuh salurannya putus, jadi cuma tinggal bolongan gini doang. Itu. Oke, terus selanjutnya kita lebih ke kaudal, kita bisa melihat bentukan yang ini dinamakan corpus mammillaris. Ini corpus mammillaris. Betul. Corpus mammillaris. Corpus mammillaris. Oke, benar. Selanjutnya kita bisa melihat bentukan kayak basis ini melandai. Nah, yang ini yang dinamakan pedunculum cerebri. Ini adalah pedunculum cerebri. Kayak cuman melandai gini loh. Nah, rata. Pedunculum cerebri. Nah, ditunjuknya ya cuma di tengah gini doang sih. Nah, udah gitu doang. Pedunculum cerebri. Pedunculum sama pedunculum cerebri. Aku belum nyari sih itu, tapi pasti ada. Soalnya kan otak ini keluarnya dari nervus kan. Pasti di sini juga ada keluar nervus cranialis juga. Tapi kalau misalkan yang itunya pasti cari di buku dulu sih. Aku nggak nulis. Cepet itu. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita cari ya, kita bantu. Soalnya dulu aku tuh punya catatan fungsi-fungsi semua nih, tapi belum tak cari lagi. Nanti tak kasih lah. Kita kasih apa aja, foto buku sama fungsi-fungsi. Oke. Di sini ada pedunculum cerebri. Terus di bagian lebih kaudal dari pedunculum cerebri dia yang lebih menonjol ya. Di sini ada yang dinamakan pons. Ini adalah pons yang lebih di lateral dari pons yang ini. Kepotong yang ini. Nah, ini dinamakan nervus trigeminus. Ini pons trigeminus.
sensor. Iya betul. Kalau trigemin itu sensorik sama motorik juga. Ini pons, ini nervus trigemin. Ini pons, ini nervus trigemin. Pons, nervus trigemin. Kamu tuh udah biarin lah. Dia udah jauh, ngomongin. Oke. Ini jauhin. Oke. Terus selanjutnya di kaudal dari pons kita bisa melihat bentukan Medula yang ini ya. oblongata. Set yang ini dari sini ke sini. Ini ada yang dinamakan medula oblongata atau batang dari otak. Nah terus dia yang lebih meninggi dari medula oblongata. Pokoknya kalau misalkan medula oblongata itu kerjanya kayak gini. Ini lebih ke lateral. Kalau misalkan piramis itu dia lebih ke medial. Bisa ya? Ya Allah. Dia lebih menonjol. Yang ini piramisnya, yang ini medula oblongata. Jadi dia lebih meninggi dari medula oblongata. Berarti Itu kalau piramis. mendekati mediannya Iya. itu piramis. Betul. Kalau agak menjauh itu Medula oblongata. oblomatanya. Oke, agak putar ya. Yang ini medula oblongata, yang dia yang lebih meninggi yang di sini. Ini ada si piramid. Yang ini piramid. Ini yang logam ini apa? Ini tuh enggak. Ini kan preparat lama. Jadi tuh bisa jadi udah rusak gitu loh. Jadi tuh pas preparat angkatan tapi yang enggak. Ini preparat angkatan ini. Itu kan kalau buka itu buang banget. Ini soalnya pas angkatan tuh buang banget. Asli aku sampai nggak bisa buka mata, nuangis apa soalnya. Nggak bisa aku. Yang di sini pokoknya tak ulang. Di sini ada piramis dan juga di sini adalah medula oblongata. Ini piramis, ini medula oblongata. Piramis, jangan satu lagi ya. Apa sih tapi ini piramis, ini medula oblongata. Kayak saya mah dulu. Oke. Terus kalau misalkan si piramis itu buat keluar dari tempat keluar itu terbesarnya nervus vagus sama nervus cranialis ke 6 sampai 12. Wow. 6 sampai 12. Apa? Masuk Kak. Ini soalnya net. Jadi dia net. Oke. Terus selanjutnya terus yang ini medula spinalisnya. Iya. Kak. Kalau yang ingat gak medula spinalis itu keluar dari foramen apa? Magnum. Terus dia masuk ke foramen apa? Foramen vertebrale. Tuh. Nah kalau misalkan foramen vertebrale disusun dari panjang namanya ada yang tahu nggak? Vertebralis vertebralis. Oke. Terakhir. Di sini bentukannya kayak pir. Dinamakan lobus piriformis. Kayak itu. Ini adalah lobus piriformis. Oh iya, saya ingat nomor Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Tapi ini pendek ya. Ada. Kalau naik sih kayak keseimbangan mah nggak apa. Sama. Sih kayak keseimbangan. Kalau misalkan udah lama maka langsung post kayak Dari pedungus krani. Apa ini loh? Keseimbangan mah apa sih? ada yang kelewatan nggak? Koran vokap. Iya. Tambah. Biasanya kelewatan atau gimana belum? Enggak, koran bukan gue garong, itu kemarin dong. Enggak. Ya? Yang tadi yang jawabannya yang apa? Keseimbangan. Nervusnya. Ya, itu yang Kalau mana? Claris, nggak kelihatan. Gak kelihatan. Nervus berapa? Di vokap ada nggak kak? Gak ada. Gak ada. PPT. Dia PPT. Iya PPT. PPT yang itu. Ke-8 ya? Kelap. Oh nervus ke-8. Kok nggak kelihatan Kak? Potong biasanya, soalnya dia itu kan ke telinga. Ini Kak, tanya Kalau timpani kan kecil kan, jadi nggak terlalu kelihatan. mau tanya yang arteri itu. Oh iya arteri, tuh betul, terima kasih, oh my god. Nah, ini yang jelas. Di sini, kalau misalkan arterinya berada di bagian cerebrum yang ini adalah arteri cerebri. Kalau misalkan di sini, berada di bagian cerebellum, ini arteri cerebella. Oh iya. Oke, gampang ya, masukkan arteri. Bedanya arteri sama pembuluh darah. Sama. Oh iya. Enggak, kan ada namanya sendiri pala apa.
Kak, pembuluh darah yang di sini itu apa? Coba. Oh, aku juga nggak tahu. Lupa. Benar Kak, lupa Kak. Postes kak. Lo manusia. Ya udah kelontongan postes. Ayo kita spontan aja. Yang ini muskulus apa? Trapezi. Muskulus trapezius guys. Ovo transversarius. Muskulus trapezius. Ayo apa? Kamu Tahu. Ayo apa? Ayo ini lapis berapa? Lapis. Bukan. Ayo apa? Musculus splenius itu guys. Lenius. Allah alam. Allah. Nggak tahu Kak. Ini loh, nah. Hancur nih tulisan soalnya. Kayak gini. Ini muskulus yang apa namanya brachio sekaligus. Sama yang omo transversarius. Nah, terus ini kan lapisan kedua, Re. Nah. Ini muskulus splenius. Lenius. Omo transversarius ya yang ini. Muskulus omo transversariusnya itu Pomo yang tak pomo. yang ini, yang dia strategi. Bener. Nah, terus kita buka. Nah, ini rhomboideus. Yang ini splenius. Trapezius itu yang mana sih? Yang mana dia? Yang ini. Ini. Oh. Ini juga trapezius ini. Kita bisa Oke. Oke, jadi ini adalah muskulus splenius. Di sini kita bisa melihat kalau misalnya dikuakan kan kita bisa melihat muskulus yang berada di bagian lebih dalam kan. Nah, jadi ini adalah muskulus spleniusnya. Tuh. Oke, terus selanjutnya 52 mana 52? Di sini enggak sih. Nah, yang ini ada namanya Corpus Corpus adiposus extraorbitalis. extraorbitalis. Corpus adiposus extraorbitalis. Terus selanjutnya yang 53. Ini ada apa? Musculus sternomastoideus. Betul, di dalam musculus sternomastoideus. Kenapa? Yang kedua. Yang ini loh, ini mandibularis yang ini. Ini mandibularis ini, yang ini. Nah, mandibularis. Bawahnya. Mastoid. Dia kan satu origo kan sama si sternomastoideus. Sepalika. Makanya yang ini ada musculus sternomastoideus. Mastoideus. Nyambungnya kemana kak? Mastoideus. Iya, mastoideus. Proses Proses mastoideus. Makanya yang ini tadi aku melihat dulu, aku mau anu apa ya? Oh ya udah aku mau mastoideus ya. Udah aku taruh sini. Ini adalah musculus sternomastoideus. Kalau misalkan di caudal, dia insertio bareng sama Sepalika. mandibularis namanya musculus sternosepalika. Betul. Oke, terus lanjut 54. 54 itu di dalam Kak? Di lidah dalam. Nah, ya ini Dalam. Ini. Ini Oh, dalam lidah. lidah Kak, dalam lidah. oh, yang ini. Ada yang Oke. namanya Berhubungan Palatina. Sip. Terus ini 55. Venalingualis. Penolingualis, betul. Ya, Ini iya. penolingualis. Linguo facialis gimana Kak? Caudal. Oh my god. Ada. Linguo facialis itu kan sama lingualis sama facialis. Iya, nyambung kan Kak? Iya, Mana Kak? lingualis. Masukkan di sini. Iya, ini kan facialis copot nih. Jadi ke caudal gini loh. Enggak tahu juga. Enggak. Berarti pas percabangannya itu. Iya, kita satu ke sini, satu lagi ke danau. Iya. Oke, lanjut. Ini 55, 56-nya yang mana? Ini, muskulus apa? Malaris. 57, muskulus apa? Masseter. 58 ada di sini nggak sih? Ya. Ya. 58 ini apa? Lubang. Lubang. Resus. Oke, 59. Tractus. Refractorius. Sama yang ini 60. Oh, iya. Talamus. Tolong, keren. Yeay. Satu seperti itu. Ada yang mau ditanya ini ya? Ada yang mau ditanya apa? Ada yang mau ditanya apa? Apa? Insya Allah. Pinjam Bismillah.